Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tony Yunanto dan kita akan lanjutkan our preparation of job interview in English dengan bagian yang kedua yaitu the performance, the core of the interview. Ini adalah bagian inti dari interview. Oke, apa saja yang akan kita bahas? Langsung saja. The first one is the question categories atau kategori pertanyaan ya. The first one A, persona, question 1 up to 4. Persona ini akan menunjukkan pertanyaan berkaitan dengan diri kita ya, tentang hobi kita, passion kita, lalu strength kita ya. Strength itu maksudnya kelebihan atau kekuatan, weaknesses kita, kelemahan kita seperti itu ya. Maybe about our family, mungkin tentang keluarga kita seperti itu ya. Lalu yang kedua tentang qualifications, kualifikasi kita secara skills ya, secara formal or informal academic background ya. Lalu ada working experience atau work experience, pengalaman kerja kita, and career goals ya, dan goal atau tujuan kita berkarir ya. Oke, kita langsung mulai saja. The first one, questions about your persona ya. Semuanya tentang diri kita. Contohnya, questions about you ya. Pertanyaan tentang Anda atau kalian. Questions about your strength ya. Tentang kekuatan kalian, kekuatan Anda. Questions about your weaknesses, tentang kelemahan Anda. Questions about hobbies or interests. Ya, pertanyaan tentang hobi atau kesukaan atau minat dan bakat kalian seperti itu. Questions about you, sample questions like this. Ya, kita punya beberapa sampel pertanyaan ya yang menanyakan tentang diri kalian atau diri kita ya. Ketika misalnya si interviewer ini berusaha untuk mencari bagaimana personality kita ya, bagaimana kepribadian kita ya. Contoh pertanyaannya adalah tell us something about yourself ya. Tell us something about yourself. Yang artinya ceritakan ya tentang diri Anda seperti itu. Nah, nanti kita ada sampelnya, tapi yang pasti ketika kita diminta untuk bercerita tentang diri kita, the first one is we need to be honest, friends. Kita harus jujur, seperti itu ya. And of course, your eyes must look at the interviewer's eyes, ya. Jadi tatapan mata kita harus langsung, ya, harus langsung melihat ke tatapan mata si interviewer. It shows our honesty, okay? And then do not often, do pausing. Oke, pausing itu maksudnya kayak seperti itu ya, itu pausing. Instead of pausing like lebih baik kita berhenti sebentar misalnya. Ketika saya ditanya, tell us something about yourself. My name is Tony Yunanto. I live in Tangerang and I've been teaching English more than 15 years. Seperti itu, ya. Saya berhenti sejenak untuk berpikir. Ya, I stop for a while without any noise or humming like seperti itu. I stop for a while by thinking, I like teaching because it is my passion. Nah, seperti itu. Dengan kita berhenti sejenak, itu akan memberikan kita semacam waktu ya untuk berpikir lebih jelas. How would you describe yourself? Ya, how would you describe yourself? Ya, maksudnya adalah bagaimana Anda menggambarkan diri Anda. Ya. Later we will talk about our personality. Tentunya ketika kita menggambarkan diri kita akan menggunakan adjectives atau kata sifat. Contohnya gini, ketika saya ditanya, how would you describe yourself? Saya akan merespon seperti ini. I consider myself to be motivated and passionate. I like hard work and challenge. I prioritize my works as my priority because it is very important when I can contribute a lot to my company where I'm working. Nah, intinya di sini tadi saya menyebutkan saya itu motivated, ya, saya itu passionate, ya, motivated itu termotivasi, passionate itu artinya saya benar-benar bergairah dalam bekerja seperti itu ya, selalu memprioritaskan pekerjaan nomor satu untuk menunjukkan kontribusi saya secara totalitas untuk perusahaan misalnya seperti itu ya. Itu harus dilakukan, friends ya. In order to convince our interviewer, ya, gunanya adalah untuk meyakinkan si interviewer atau pewawancara. Can you talk us about yourself? Nah, sama saja ya. Nah, ini contohnya ya. The sample answer. My name is Jane Doe. I come from Mexico, but I live currently, ya. Atau
I am currently living in Italy. Kalau kita konteksnya adalah misalnya di Tangerang atau Jakarta, my name is Tony Yunanto. I come from Semarang, but I live in Tangerang. Ya, Tangerang is in Banten Province in Indonesia. Kalau di Jakarta ya sudah bilang saja I come from Jakarta and I've been living in Jakarta for more than 10 years. Ya. Saya sudah tinggal di Jakarta selama lebih dari 10 tahun, misalnya seperti itu ya. I've conferred a BSc in Geology. Nah, ini menunjukkan apa formal academic background kita seperti itu ya. Contoh kalau saya kan keguruan ya. Misalnya gini, I have conferred an SPD in English for Education and my master degree is in Management Education ya. Jadi penting sekali untuk menunjukkan bahwasanya kita itu lulusan mana seperti itu. Kalaupun SMA, ya jujur saja misalnya gini. Bisa kita dengan simple seperti ini. I graduated from senior high school majoring in science atau majoring in social. Ya, jadi saya ulang. I graduated from senior high school. Artinya saya lulusan SMA majoring jurusan in science. Artinya jurusan IPA atau in social atau di sosial or in vocational high school atau I graduated from vocational high school. Vocational high school di sini adalah SMK ya. Nah, kita bacakan dulu contohnya. I'm currently working towards a PhD in geophysics. Ya, maksudnya adalah si interviewee atau orang yang diwawancara atau kandidat ini ya, dia sedang menyelesaikan PhD atau Doctor of Philosophy-nya di major atau jurusan geofisika seperti itu. I graduated in geology from University of Bari in 2010. Nah, di sini bisa kita simpulkan misalnya, I graduated in Management of Education from misalnya State University of Jakarta ya in 2012 misalnya seperti itu ya. Atau kalau lulusan SMA ya sudah I graduated from State Senior High School in Tangerang or Cikupa misalnya seperti itu ya. Sebutkan juga tahunnya misalnya 2010, 2011, 2012, 2013 dan sebagainya ya. Kemudian qualifications maksudnya adalah apa kualifikasi kita, apa pengetahuan atau experience kita yang kita punya. Contoh, ketika saya bilang bahwasanya saya sudah mengajar lebih dari 15 tahun, saya bisa bilang my qualifications also includes knowledge of teaching for more than 15 years at schools. Nah, yang saya bicarakan tadi, my qualification also include knowledge of teaching, maksudnya adalah kualifikasi saya meliputi pengetahuan saya tentang pengajaran ya. For more than 15 years, lebih dari 15 tahun at schools, maksudnya di sekolah. Kalau kalian misalnya di sini kualifikasinya dalam penjualan, ya sudah, my qualifications also include knowledge of sales. And misalnya 2 years experience atau 3 years experience, ya. Nah itu experience-nya itu disebutkan juga 2 tahun, 3 tahun. Kalau dalam marketing ya sudah petrol research-nya di sini diganti dengan marketing. My qualifications also include knowledge of marketing and 3 years experience in misalnya automotive ya atau in food factory, pabrik makanan ya, atau in misalnya business consultant atau in advertising, periklanan dan sebagainya. Ini penting sekali, kualifikasi perlu disebutkan ya. Nah, status kita juga perlu disebutkan misalnya I'm married with 2 children. Seperti itu. Ya, artinya saya sudah menikah dan punya 2 anak. Kalau single ya sudah I'm single. Seperti itu. Boleh tambahkan misalnya gini, I'm single and I really focus when I'm working. Ya, saya single dan saya sangat fokus ketika bekerja. Itu bagus. In order to convince our interviewer again and again. Okay, friends? Nah, dalam gramatika atau tata bahasanya, ya, the usual grammar that we can use in here is the first one is present simple. In order to express permanent situations, habits, routines, facts. Contohnya gini, apa yang kalian sering lakukan setiap harinya? Misal gini, I do jogging every morning in order to make my body fit. Ya, saya jogging setiap pagi dengan tujuan membuat badan saya fit. Misalnya, I take English course. I take an English course 2 times a week. Ya, 2 kali seminggu saya mengambil ya kursus bahasa Inggris. Ya. Atau misalnya rutinitas kita adalah
kita suka traveling ya. Misalnya seperti ini. I travel to another countries. I travel to other regions in Indonesia. I travel to domestic areas in Indonesia. Ya, menunjukkan bahwasanya hobi kita itu traveling seperti itu. Misalnya once in a month atau once in a semester atau at least once in a year, ya paling tidak setahun itu sekali ya. It also, friends, shows our personality, bahwasanya kita itu orang yang suka berpetualang dengan traveling seperti itu ya. Still, it is showing our positive attitude or showing positivity from ourselves. And the next one is present continuous to express temporary situations, action, and course. Ya, contohnya misalnya seperti ini ya. Apa yang saat ini sedang kalian lakukan? Misalnya, this semester I'm taking German course in order to fulfill my qualifications of teaching abroad in Germany. Ketika misalnya saya sebagai guru ingin ngajar di Jerman, tentunya saya harus mengambil kursus bahasa Jerman misalnya. Atau misalnya gini, I'm taking English course right now in order to enhance my qualifications. Ya, nah di sini menunjukkan bahwasanya di semester ini saya mengambil kursus bahasa Inggris dengan tujuan untuk meningkatkan kualifikasi saya. Nah itu juga bagus seperti itu. Dalam present perfect, ya, atau present perfect continuous, it is expressing general experiences in the past without detailing when and where, or experiences which began in the past but are still in the course. Ya, misalnya gini. Kalian sudah sedang mengambil kursus bahasa Jepang selama 3 bulan. Misalnya gini, I have been taking Japanese course for 3 months. Maksudnya, you started taking your Japanese course 3 months ago. Yeah, again, you started taking your Japanese course for 3 months, and you are still taking it. You are still studying it. Itu maksudnya ya. Atau misalnya gini, I've been a freelance marketing, atau I've been working as freelance marketing for certain companies, for factory companies, for service companies, seperti itu ya. I've been working maksudnya saya sudah sedang